Haleluya. Shalom saudara. Salam jumpa kembali di hari Minggu yang berbahagia ini. Hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan selalu berharap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, dengan segala apa yang sedang saudara alami, saudara tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, serta tetap limpah dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Baik, sebelum kita bersama menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak untuk kita semua akan menyaksikan atau kita akan bersama-sama menikmati pujian yang sangat indah ini. Saya percaya pujian ini akan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hari yang luar biasa. Kami tetap ada di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami senantiasa menikmati keindahan kasih setia Tuhan. Amin. Hari ini kami ada oleh karena kebaikan-Mu. Yes. Hanya oleh karena Roh Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya. Yesus makin bertambah, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Hidupku mengiring Yesus.
pujian tadi mengungkapkan bahwa mengiring Yesus, melayani Yesus menjadi kesukaan kita. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan buat kita, saudara. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk kita mengiring Yesus dan melayani Yesus. Kasih setia Tuhan begitu dahsyat dan ajaib kita rasakan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam situasi kondisi apapun yang sedang terjadi dan kita alami di dalam hidup ini, kita tetap punya komitmen yang kuat untuk setia mengiring Yesus dan melayani Yesus sampai akhir hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita dan menjadi sukacita hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Allah yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tentu saudara semua sudah tahu tentang kisah ini, bagaimana seorang yang bernama Petrus dengan teman-temannya yang sepanjang malam saat itu mencari ikan, menjala ikan, saudara-saudara, tetapi mereka semalam-malaman nihil, kosong, tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Padahal kita tahu, saudara, mereka semua itu adalah nelayan-nelayan yang profesional, nelayan-nelayan yang handal, orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam mencari ikan. Tetapi saudara, malam itu atau pagi hari itu mereka dalam keadaan letih, lesu. Mereka dalam keadaan hopeless karena mereka akan pulang dengan tidak membawa uang, tidak membawa ikan untuk kebutuhan keluarga yang di rumah. Kekasih Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang gagal total. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini kita akan belajar pelajaran rohani yang akan menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama kita belajar, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Haleluya. Saudaraku, memang kita memiliki pengetahuan, kita memiliki pengalaman, kita memiliki kepintaran, skill, itu sangat penting, saudara. Tetapi ingat, saudaraku, bahwa pengalaman saja tidak cukup, bahwa skill saja tidak cukup, tetapi kita perlu Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Kita perlu Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman, seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun bergelut di dalam dunia pekerjaan sebagai seorang nelayan. Petrus sudah hafal tempat-tempat di mana di danau itu yang ada banyak ikannya. Petrus tahu sifat daripada ikan-ikan yang ada di danau itu. Dalam hidup ini ada hal-hal yang sifatnya bisa terjadi secara mendadak dan unpredictable. Tidak bisa kita prediksi sebelumnya, saudara. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berharap dan berserah kepada Tuhan. Saudara, kerajinan itu penting, kepintaran itu penting, saudara, kerja keras itu tidak salah. Tetapi ingat, saudara, andalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan membuat menjadi berhasil segala apa yang kita lakukan.
Tuhan berjanji di dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Saudara, karena apa? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan, orang-orang yang hidup dekat dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara tahu di dalam kisah ini dikisahkan Petrus hidupnya dirubah jadi orang yang gagal total menjadi orang yang berhasil secara total. Haleluya. Sampai ikan itu diberikan oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Saudara, sekali lagi terus tetap andalkan Tuhan. Hal yang kedua kita belajar dari kisah ini adalah pentingnya mengenal Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika Yesus menjumpai mereka di tepi danau itu, saudara, mereka mulai mengemasi jala-jala mereka dan mereka mendengar perkataan Yesus. Simon, tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Saudara, sebagai seorang yang ahli ekspor di dalam perikanan, pernelayanan, saudara, Simon mulai potres, oh Tuhan, saya sudah biasa kerja di danau ini. Saya sudah berpengalaman di danau ini. Di tempat yang dalam itu tidak ada ikan, apalagi sudah mulai pagi seperti ini. Nah, kekasih Tuhan, Simon mulai protes dan mulai berbicara tentang kemampuannya, tentang kecakapannya, saudara. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Kemudian Simon memberi respon yang benar. Dia berkata begini, akan tetapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan menebarkan jala juga. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita belajar, saudara-saudara, pentingnya pengenalan akan Tuhan, ketaatan kepada firman itu. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan keyakinan kita kepada Tuhan itu akan menentukan cara dalam kita menjalani hidup ini. Karena engkau yang mengatakannya, aku akan menebarkan jalan juga. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Iman kita kepada perkataan Yesus, kepada firman Allah itu sangat-sangat penting, saudara. Oleh sebab itu, mengapa kita menjadi orang percaya yang harus selalu membaca firman Tuhan? Iman itu timbul dari mendengar, yaitu mendengar tentang perkataan Kristus atau firman Kristus. Semakin saudara banyak mendengar firman Kristus, perkataan Kristus, maka Anda akan mendapatkan kekayaan dari firman kebenaran itu. Dan ketika saudara mulai bertindak dengan firman dan kebenaran itu, maka Anda akan melihat manifestasi karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan saudara. Haleluya. Dalam bagian ini saya melihat ada dua hal yang harus disinergikan, yaitu tentang jala dan ketaatan kepada firman. Jala itu berbicara tentang alat. Jala itu berbicara tentang kemampuan saudara, skill saudara, ya, berbicara tentang
fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam kehidupan saudara yang diberikan oleh Tuhan. Kepintaran, kreativitas, kemudian kecakapan-kecakapan, keterampilan, apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, itu harus bisa bersinergi dengan iman kita kepada firman Tuhan. Nah, kalau kecakapan kita, skill kita bersinergi dengan firman Allah, itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, saudara, lakukan sesuatu, tebarkan jalanmu di tempat yang dalam, saudara, ya, sesuai yang diperkatakan oleh firman Allah, dan percayalah, saudara. Itu sebabnya pentingnya kita mendengar petunjuk Tuhan. Kita pentingnya mendengar Tuhan katakan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengerti akan prinsip-prinsip ini, saudara, wow, saya percaya kita akan hidup di dalam kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Oh haleluya. Pemazmur berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Kalau batinmu, hatimu penuh dengan firman Tuhan, maka secara diam-diam, saudara, kebenaran firman yang ada di dalam hatimu, di dalam batinmu itu akan muncul menjadi sebuah hikmat ilahi, dan hikmat itu yang akan menuntun Anda kepada keberhasilan. Wow, saudara-saudara, ya, betapa banyak saya sering mendengar kesaksian-kesaksian. Ada orang-orang percaya yang dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat sukses kehidupan orang ini. Wow, saudara-saudara, itu sebabnya pentingnya kita selalu bergaul karib dengan firman. Kita baca firman, kita terus penuhi hati kita dengan firman. Firman itu akan menjadi hikmat. Tiba-tiba ketika saudara perlu pertolongan, ketika saudara sedang mengalami hal-hal yang mungkin menyesakkan, ataupun mungkin hal-hal yang yang mendatangkan sukacita, bisa itu akan menjadi hikmat apa yang harus Anda lakukan di tengah-tengah kondisi keadaan yang sedang saudara hadapi. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi milikilah kekayaan firman di dalam batin kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana Allah mengubah Petrus dan kawan-kawan yang gagal menjadi orang yang sukses yang luar biasa. Saudara, ada prinsip yang ketiga, yaitu kita harus selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 berkata begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat apa? Melihat, saudara, yang perahunya penuh dengan ikan, jalannya penuh dengan ikan tadi, melihat keberhasilan yang sangat luar biasa itu, Simon berkata begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Artinya, saudara,
Petrus menyadari bahwa Tuhan itu menuntun Simon kepada pertobatan itu dengan berkat-berkatnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingat ini saudara-saudara, ya, bahwa Tuhan tidak membuat sengsara saudara. Tuhan tidak membuat Anda susah untuk Anda menjadi baik. Tuhan tidak memberi saudara sakit penyakit untuk saudara supaya Anda menjadi baik. Tuhan tidak memberi masalah kepada saudara supaya saudara mengalami kehidupan yang lebih baik. Enggak, saudara-saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, coba kita perhatikan di sana. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata begini: maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi Tuhan memberikan kebaikannya, kemurahannya, berkatnya kepada kita untuk menuntun kita kepada kualitas hidup yang lebih baik, saudara. Jadi saudara, kalau Anda hari ini diberkati Tuhan, hari ini sukses saudara, hari ini Anda mendapatkan kelimpahan berkat Tuhan, itu artinya kebaikan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menuntun Anda untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas. Kehidupan saudara harus lebih baik. Berkat-berkat Tuhan harus membawa Anda memiliki kualitas hidup yang lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai pekerjaan Tuhan. Itulah maksudnya saudara-saudara. Saudara, kisah Zakius juga membuktikan bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kebaikannya kepada Zakius, dan Zakius kemudian berubah kehidupannya menjadi orang yang sangat respect terhadap Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan dia menjadi orang yang begitu peduli dan mengasihi orang lain, rela berkorban. Yang tadinya medit pelit, saudara, akhirnya dia menjadi orang yang murah hati. Apakah Tuhan waktu ketemu dengan Zakius, Tuhan kemudian memaki-maki Zakius, "Hei Zakius, kamu orang berdosa kamu. Hei Zakius, kamu pengkhianat kamu." Tidak, saudara-saudara. Tetapi dalam dialog itu, saudara, Yesus pasti mengajarkan tentang kebaikan. Kasih Tuhan, itulah cara Tuhan menuntun kita. Itu sebabnya berhenti saudara memiliki konsep yang salah bahwa Tuhan membuat Anda susah, sakit, ataupun ada masalah supaya Anda hidup dengan karakter yang lebih baik. Tidak, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan menuntun Anda untuk sukses, untuk berhasil dengan kebaikannya dan kemurahannya. Karena Tuhan ingin Anda membangun kesuksesan hidup Anda di atas kesuksesan yang telah Anda raih dan Anda alami. Haleluya. Saudara, dalam perjalanan hidup kita tidak akan pernah bisa sukses membangun pendidikan kita ke tingkat SLTA kalau kita belum sukses di tingkat SLTP. Kita tidak akan pernah bisa sukses membangun kehidupan di sekolah tingkat SLTP kalau kita tidak sukses di dalam sekolah tingkat dasar. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan membawa kita ada di dalam sebuah titik kemurahan dan kebaikan, mengalami berkat Tuhan, supaya kita bisa membangun kehidupan untuk mencapai sukses berikutnya.
Hari ini Tuhan sedang membawa Anda di titik kehidupan yang bagaimana? Percayalah saudara, dari titik kehidupan yang dimana saudara hari ini ada, saudara pastikan Anda sedang bertumbuh di dalam kualitas kehidupan yang lebih baik. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini kita belajar, ketika kita mulai bisa menangkap tentang kasih karunia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, saudara, hidup Anda akan terus mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Bukankah itu yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita? Dia akan terus membawa kita dari satu level kehidupan yang baik menuju kepada yang lebih baik, dari yang lebih baik menjadi kehidupan yang excellent, dan sampai akhirnya kita menikmati kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, mari kita tetap menjadi orang-orang percaya yang terus belajar mengandalkan Tuhan. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan berdoa buat saudara, dan biarlah apa yang sedang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai Anda dan membuat Anda menjadi orang yang selalu berhasil dalam hidupmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di mana saja hari ini, yang telah mendengar firman-Mu. Limpahkan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, mengubah kehidupan mereka. Kalau ada mereka yang hari ini sedang mengalami kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan angkat mereka. Tuhan akan beri kebaikan Tuhan atas hidup mereka, dan kebaikan-Mu akan menuntun mereka kepada kesuksesan demi kesuksesan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kehidupan anak-anak-Mu. Rancangan-Mu buat mereka adalah rancangan tentang hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Aku sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Ya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Immanuel. Tuhan memberkati.